Assalamualaikum Sobat Tirai Goib, salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami hadirkan cerita mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan cerita baru kami. Yang sudah subscribe semoga masuk surga. Di desa terpencil bernama Tegal Jati, keheningan malam selalu menyelimuti setiap sudut. Desa itu dikelilingi hutan bambu lebat yang berdesir pelan saat angin berhembus. Tidak banyak yang berani keluar setelah senja, bukan hanya karena gelap yang pekat, tetapi karena legenda mengerikan yang terus menghantui mereka. Legenda tentang seorang gadis muda bernama Sari yang menghilang secara misterius di malam gerhana bulan 30 tahun yang lalu. Sari adalah anak seorang janda miskin. Rambutnya panjang sepinggang, hitam legam, dan matanya selalu terlihat sedih. Namun, senyumnya lembut dan membuat siapapun merasa damai. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Beberapa mengatakan ia diculik, sementara yang lain percaya bahwa ia menjadi korban tumbal pesugihan oleh seseorang di desa. Setelah kepergian Sari, warga desa sering mengalami kejadian aneh. Terutama saat bulan purnama, aroma bunga kenanga yang semerbak kerap memenuhi udara, meskipun tak ada pohon kenanga di desa. Setiap kali aroma itu muncul, seseorang di desa pasti akan mengalami kematian yang tragis. Malam itu, Darto, pemuda berusia 27 tahun, sedang berjalan pulang dari ladang. Ia harus lembur hingga larut karena membantu Pak Lurah memanen jagung. Udara malam dingin dan lembab. Bulan purnama tampak menggantung di langit, memberikan cahaya yang pucat di antara rimbunan bambu. Darto berjalan sendirian, hanya diterangi lentera kecil yang hampir kehabisan minyak. Ia menghela napas, mempercepat langkahnya. Semoga cepat sampai rumah, gumamnya sambil sesekali melirik ke kanan dan kiri. Namun, perasaannya tidak enak sejak beberapa saat yang lalu, seolah ada sepasang mata yang mengawasi dari kegelapan. Tiba-tiba, angin dingin berembus kencang, membuat daun bambu berderak keras. Aroma kenanga yang lembut mulai tercium. Darto menghentikan langkahnya. Aroma kenanga? Tanyanya dalam hati, merasa heran. Tubuhnya langsung merinding. Ia tahu betul apa arti aroma itu di desa mereka. Tidak, ini hanya angin, gumamnya, berusaha menghibur diri. Namun, langkahnya menjadi semakin terburu-buru, hampir berlari. Kakinya terasa berat seolah-olah tanah di bawahnya mencengkeram dengan dingin yang menusuk. Dari kejauhan, suara nyanyian, seorang sinden, lirih mulai terdengar. Suara itu seperti suara gadis kecil yang menyanyikan lagu Nina Bobo, lembut tapi menyeramkan. Suara itu semakin lama semakin jelas, meski Darto tak bisa memastikan dari mana asalnya. Darto menghentikan langkahnya lagi. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia menoleh ke belakang. Tidak ada siapapun. Namun, suara nyanyian itu masih terdengar, lebih dekat dari sebelumnya. "Siapa di sana?" teriaknya dengan suara serak. Tidak ada jawaban. Hanya suara jangkrik yang tiba-tiba berhenti, menyisakan keheningan yang mencekam. Lalu, sesuatu muncul di hadapannya. Di bawah pohon bambu yang tua, berdiri sosok perempuan dengan pakaian putih lusuh. Rambutnya hitam panjang menutupi sebagian wajahnya, dan tangannya tergantung lemas di sisi tubuhnya. Perempuan itu tidak bergerak. Darto mundur dengan gemetar. "Siapa kamu?" tanyanya, suaranya bergetar hebat. Perempuan itu tidak menjawab, tetapi tiba-tiba, kepala yang tertunduk perlahan terangkat. Wajahnya pucat, hampir transparan, dengan mata kosong yang hanya berisi putih. Mulutnya tersenyum lebar, terlalu lebar hingga menyentuh kedua telinganya. Darto berteriak, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Dengan langkah gontai, perempuan itu mulai mendekat. Setiap langkah yang ia ambil membuat suara gemerisik daun bambu semakin keras, seperti jeritan. "Tidak! Jangan dekati aku!" teriak Darto. Ia berlari sekuat tenaga, meninggalkan lentera yang terjatuh di tanah. Kegelapan menelannya, tetapi ia tidak peduli. Ia hanya ingin pergi sejauh mungkin dari sosok mengerikan itu. Namun suara nyanyian itu terus mengikutinya, menggema di udara malam, seakan memenuhi seluruh ruang di sekitarnya. Sampai di rumah, Darto membanting pintu dengan keras, menguncinya dengan selot kayu. Napasnya terengah-engah, tubuhnya basah oleh keringat meski udara malam begitu dingin. Ia bersandar di pintu, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk yang akan segera berakhir. Tapi tiba-tiba, suara ketukan terdengar dari pintu. Tok tok tok. Darto membeku.
Matanya membelalak, menatap pintu kayu di depannya. Siapa yang mengetuk selarut ini? Siapa di sana? Tanyanya dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban. Hanya suara ketukan yang berulang, lebih keras dari sebelumnya. Darto menelan ludah, mencoba mengumpulkan keberanian. "Aku tidak takut," teriaknya, meskipun tubuhnya bergetar hebat. Ia meraih parang yang tergantung di dinding, menggenggamnya erat-erat. Namun, saat ia mendekati pintu, aroma kenanga kembali menyeruak, lebih kuat daripada sebelumnya. Ketukan berhenti. Lalu sunyi. Darto mengintip melalui celah kecil di jendela, berharap tidak ada siapapun di luar. Tapi matanya langsung membelalak. Di sana, di bawah sinar bulan pucat, perempuan itu berdiri. Rambut panjangnya menutupi wajah, tetapi senyum lebarnya terlihat jelas. Tangan pucatnya menekan pintu perlahan, seakan mencoba membuka kunci. Darto mundur ketakutan, terjatuh ke lantai. "Pergi, jangan ganggu aku!" teriaknya histeris. Namun perempuan itu tidak bergerak. Senyumannya semakin melebar, seakan menikmati ketakutan Darto. Darto melangkah mundur menjauhi pintu, tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu ini bukan manusia. Perempuan di luar sana adalah bagian dari legenda kelam yang selama ini hanya ia dengar dari cerita orang-orang tua. Namun kini, kengerian itu hadir di hadapannya, nyata. Suara ketukan perlahan berubah. Bukan lagi ketukan biasa, melainkan dentuman keras seperti ada sesuatu yang memukul pintu dengan penuh amarah. Tok tok tok. Pintu bergetar hebat seolah akan jebol kapan saja. "Tidak! Pergi!" Darto berteriak, hampir menangis. Parang di tangannya terasa berat, dan cengkeramannya melemah. Ia tak berdaya melawan rasa takut yang menguasai tubuhnya. Ketukan tiba-tiba berhenti. Keheningan yang mencekam menggantung di udara. Darto menahan napas, berharap itu sudah berakhir. Namun, harapannya segera hancur ketika terdengar suara berbisik lembut dari balik pintu, suara yang dingin dan menyeramkan. "Kau lupa padaku, Darto." Suara itu berdesis, menggema di telinganya seperti suara ular yang berbisik. Darto merasa tubuhnya membeku. Suara itu familiar. Suara yang pernah ia dengar dalam mimpi buruk, suara gadis yang hilang 30 tahun lalu. Aku tidak kenal kau," Darto berteriak dengan sisa keberanian yang ia miliki. Tawa pelan terdengar, mengerikan seperti tawa anak kecil yang keji. "Benarkah, kau juga ikut melihat aku, Darto, malam itu?" "Kau tahu siapa aku?" ujar sosok itu. Darto menutup telinganya, berusaha mengusir suara itu dari kepalanya. "Tidak, aku tidak tahu apa-apa," ucap Darto ketakutan perlahan. Suara itu berhenti. Tetapi aroma kenanga semakin menyengat, memenuhi seluruh ruangan. Darto merasa mual, tetapi yang membuatnya hampir pingsan adalah suara langkah kaki di dalam rumah. Seseorang, atau sesuatu, sedang berjalan di belakangnya. Darto menoleh dengan perlahan, lehernya kaku seolah-olah ditahan oleh tangan tak kasat mata. Di sudut ruangan yang gelap, di dekat jendela, berdiri sosok perempuan yang sama. Rambut panjangnya menutupi wajah, tetapi Darto bisa merasakan mata kosong itu menatapnya lekat-lekat. Tangan perempuan itu terulur ke arahnya, jari-jarinya kurus dan panjang seperti cakar. "Temani aku seperti dulu," ujar sosok itu. Darto berteriak keras, lalu pingsan di tempat. Keesokan paginya, tubuh Darto ditemukan oleh warga desa, tergeletak di depan pintu rumahnya yang terbuka lebar. Wajahnya pucat, matanya terbuka lebar dengan ekspresi ketakutan yang begitu nyata. Parang masih tergenggam di tangannya, tetapi tidak ada jejak darah atau luka. Pak Lurah yang memeriksa tubuh Darto menggeleng pelan. "Dia masih hidup, tapi jiwanya seperti hilang," katanya dengan suara berat. Desa Tegaljati kembali dilanda ketakutan. Aroma kenanga yang menyengat masih terasa di sekitar rumah Darto, dan warga mulai berbisik-bisik, meyakini bahwa kutukan Sari telah kembali. Malam harinya, semua warga mengurung diri di dalam rumah, berdoa agar tidak ada lagi yang menjadi korban. Namun, jauh di tengah hutan bambu, suara nyanyian lirih terdengar kembali, menyebar bersama angin malam. Suasana desa Tegaljati semakin mencekam. Darto masih terbaring tak sadarkan diri di rumahnya, sementara desas-desus tentang kutukan Sari semakin menggila. Warga desa mulai mengungsi ke rumah-rumah kerabat di desa lain. Namun, tidak semua bisa pergi. Ada yang merasa terjebak, seperti keluarganya Darto yang hanya bisa pasrah, berdoa agar kutukan itu segera berakhir.
Pak Lurah memutuskan memanggil seorang dukun tua bernama Mbah Jati yang tinggal di hutan dekat perbatasan desa. Mbah Jati dikenal sebagai orang yang pernah berurusan dengan hal-hal gaib, dan kabarnya, ia tahu bagaimana menghadapi makhluk halus yang penuh dendam seperti Sari. Malam itu, Mbah Jati datang ke rumah Darto. Tubuhnya tampak ringkih, tetapi sorot matanya tajam. Ia membawa tas kecil berisi ramuan dan jimat, serta sebatang tongkat kayu yang katanya berasal dari pohon keramat. "Aku sudah lama tahu kutukan ini akan kembali," katanya lirih sambil menatap wajah pucat Darto yang masih terbaring dengan tatapan kosong. "Bagaimana, Mbah, bisakah dia diselamatkan?" tanya Pak Lurah cemas. Mbah Jati mengangguk pelan. "Ada cara, tapi kalian harus berani menghadapi masa lalu. Bukan hanya aku yang bisa menghentikan ini, tapi semua warga harus jujur tentang apa yang terjadi 30 tahun lalu," ujar Mbah Jati. Warga yang berkumpul saling pandang, bingung. "Masa lalu apa yang Mbah maksud?" tanya salah seorang warga. Mbah Jati menatap mereka dengan tajam. "Malam ketika Sari hilang, siapa di antara kalian yang tahu kejadian sebenarnya?" Suara Mbah Jati meninggi. Pak Lurah terdiam, wajahnya menegang. Ia terlihat gelisah, tetapi akhirnya ia menghela napas panjang. "Mbah, aku tahu," katanya dengan suara bergetar. "Aku tahu apa yang terjadi malam itu," kata Pak Lurah lagi. Pak Lurah mulai bercerita dengan suara bergetar. Malam ketika Sari menghilang, ternyata ada pesta rahasia di rumah Pak Lurah. Beberapa orang penting desa hadir, termasuk orang-orang berpengaruh yang pernah terlibat pesugihan. Sari, gadis polos yang tidak tahu apa-apa, dijebak dan dibawa ke sana sebagai tumbal. "Tapi, aku tidak tahu jika Sari akan mati," ucap Pak Lurah penuh sesal. "Aku hanya berpikir mereka akan menakut-nakuti dia. Namun, mereka membunuhnya, menenggelamkannya di sungai, agar pesugihan mereka berhasil." Jelas Pak Lurah. Semua yang mendengar pengakuan itu tercengang. Beberapa warga mulai menangis. Mereka tidak menyangka bahwa selama ini, kejahatan besar telah disembunyikan oleh orang-orang yang mereka percayai. Mbah Jati mengangguk pelan. "Kutukan ini adalah akibat dari dosa yang kalian tutupi. Roh Sari tidak akan tenang sampai kalian meminta maaf dan melepaskannya." Malam itu juga, Mbah Jati memimpin ritual di tepi sungai tempat Sari dulu ditenggelamkan. Warga desa berkumpul, membawa bunga kenanga dan lilin. Mereka berdoa, meminta maaf kepada roh Sari yang gentayangan. Namun, saat ritual berlangsung, angin kencang tiba-tiba berhembus. Nyanyian lirih kembali terdengar, dan sosok Sari muncul di atas air sungai. Rambutnya yang panjang menjuntai ke air, wajahnya pucat dengan senyum menyeramkan. "Maaf," suaranya menggema. "Maaf tidak akan mengembalikan hidupku," ujar suara itu. Beberapa warga berteriak ketakutan, tetapi Mbah Jati tetap berdiri tegak. "Sari, kami di sini untuk membebaskanmu. Hentikan dendammu, dan biarkan jiwamu tenang," seru warga Sari tertawa dingin. "Kalian pikir itu cukup?" Sari mengangkat tangan, dan air sungai tiba-tiba bergolak. Beberapa warga mulai mundur, tetapi Mbah Jati memegang tongkat keramatnya dan melantunkan mantra. Cahaya dari tongkat itu memancar, menerangi kegelapan. Sosok Sari perlahan memudar, tetapi suaranya masih terdengar. "Aku akan pergi, tapi kalian akan selalu mengingatku." Suara itu bergema dengan jeritan panjang yang memilukan. Sari lenyap ke dalam sungai. Air yang tadinya bergolak kembali tenang. Aroma kenanga menghilang, digantikan oleh angin sejuk yang membawa kedamaian. Pagi harinya, Darto siuman. Wajahnya tidak lagi pucat, tetapi ia tidak mengingat apapun yang terjadi malam itu. Warga desa lega, tetapi dosa yang mereka lakukan tidak akan pernah terlupakan. Pak Lurah mengundurkan diri, merasa tidak layak lagi memimpin. Terima kasih Sobat Tirai Goib, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Serta nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru kami. Yang sudah subscribe semoga masuk surga.